Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, jendela-jendela pecah, dan halaman dipenuhi ilalang setinggi lutut. Warga desa menyebutnya rumah kosong. Tidak ada yang berani mendekat setelah pemiliknya, Pak Ramli, wafat 10 tahun lalu. Namun sejak seminggu terakhir, menjelang maghrib, terdengar suara azan merdu dari arah rumah itu. Suara yang dalam dan menyentuh kalbu. Anak-anak berhenti bermain, para ibu menoleh ke timur, dan para pria bergegas ke masjid. Anehnya, setiap kali mereka mencoba memastikan dari mana suara itu berasal, tidak ada satupun manusia di sana. Raffi, seorang pemuda yatim yang tinggal bersama neneknya, merasa terpanggil. Ia meyakini suara itu bukan kebetulan. Mungkin Allah ingin mengingatkan kita, ujarnya pada neneknya suatu malam. Atau mungkin ada yang minta tolong dari sana. Neneknya memandang dengan was-was. Jangan macam-macam, Fai. Rumah itu tidak biasa. Biarlah azan itu jadi misteri saja. Namun hati Raffi gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki berjubah putih duduk di rumah kosong itu, mengumandangkan azan dengan wajah yang bercahaya. Bangkitkan yang tertidur, kata suara itu. Keesokan harinya, Raffi memberanikan diri mendekati rumah kosong saat menjelang maghrib. Ia berdiri diam di gerbang, menunggu. Dan seperti hari-hari sebelumnya, suara azan kembali terdengar, namun kali ini lebih dekat, lebih nyata, seolah memanggilnya masuk. Raffi berdiri kaku di depan gerbang rumah kosong. Suara azan terus berkumandang, lembut tapi menusuk kalbu. Ia merasa seperti tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Langkah demi langkah, ia mendekati pintu kayu tua yang biasanya terkunci rapat, namun sore itu, pintu itu sedikit terbuka, berderit pelan seolah menyambut. Assalamualaikum. Raffi mengucap salam dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya gema salamnya yang membentur dinding-dinding kosong. Ia melangkah masuk. Suasana di dalam rumah berbeda dari luar. Tidak ada debu tebal seperti yang ia bayangkan. Tak ada bau apek. Malah, ia mencium aroma harum seperti kayu gaharu terbakar perlahan. Langkahnya terhenti di ruang tengah. Di situ, sajadah tua terbentang rapi menghadap kiblat. Dan di atasnya, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara azan masih terdengar, mengalun dari arah kamar belakang. Dengan penuh keberanian, Raffi membuka pintu kamar itu. Kosong. Hanya sebuah rak kayu, Al-Quran yang tertutup rapi, dan lampu minyak kecil yang menyala tenang. Namun saat suara azan mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah, lampu itu padam dengan sendirinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di belakangnya. Raffi menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di dinding, tergantung sebuah foto tua yang belum pernah dilihatnya. Seorang lelaki berjubah putih sama persis dengan sosok dalam mimpinya. Di bawahnya tertulis, Kiai Ramli Muazin pertama Desa Cendana. Raffi menatap foto itu lekat-lekat. Hatinya pun bergetar. Engkau yang memanggilku. Dan entah dari mana, angin berhembus lembut membawa bisikan yang menenangkan. Bangkitkan yang tertidur. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Wajah Kiai Ramli terus terbayang. Juga suara lembut yang menyuruhnya membangkitkan yang tertidur. Apa maksudnya? Siapa yang tertidur? Keesokan paginya, ia kembali ke rumah kosong. Kini dengan membawa niat kuat mencari jawaban. Ia membersihkan ruang utama, menyapu lantai, menata kembali sajadah dan Al-Quran yang ada. Dalam diam, ia merasa sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, meski tak tahu apa. Di sela-sela membersihkan, ia menemukan sebuah buku tua di laci meja kayu yang nyaris lapuk. Isinya catatan tangan Kiai Ramli. Di halaman pertama tertulis, jika suara azan tak lagi terdengar, maka ruh desa ini akan ikut padam. Maka teruskanlah, wahai pewaris hati yang bersih. Raffi menggigil membaca kata-kata itu, seakan ditulis untuk dirinya. Ia membuka halaman-halaman berikutnya dan menemukan jadwal azan, catatan khutbah, bahkan daftar nama-nama pemuda yang pernah dilatih Kiai Ramli menjadi muazin. Namun halaman terakhir membuatnya terdiam. Sebuah tulisan yang tampak ditulis di hari-hari terakhir Kiai Ramli. Aku merasa ajal mendekat, tapi aku tidak takut.
Aku hanya sedih karena suara azan di rumah ini akan terhenti. Semoga ada yang mau melanjutkan. Raffi menutup buku itu perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu sekarang, rumah ini bukan sekadar bangunan kosong, ia adalah warisan. Tempat cahaya pernah menyala dan harus dinyalakan kembali. Sore harinya sebelum maghrib, Raffi berdiri di serambi rumah. Ia menghadap langit, mengambil napas panjang, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya sendiri. Kecil, namun penuh niat. Suara itu menggema ke seluruh desa. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, para tetua desa menoleh ke arah rumah kosong dengan mata terbelalak dan hati bergetar. Keesokan harinya, pembicaraan tentang azan dari rumah kosong menjadi topik utama di warung dan masjid. Beberapa orang menduga itu hanya kaset yang diputar. Tapi yang lain berkata, tidak, itu suara manusia dan ada getar iman di dalamnya. Pak Lurah pun mendengar kabar tersebut dan memutuskan menyelidiki. Ia datang ke rumah kosong bersama beberapa tokoh desa, termasuk Pak Ustadz Malik. Mereka mendapati pintu rumah terbuka dan di dalamnya berdiri Raffi dengan sopan menunggu. Aku hanya ingin meneruskan azan yang dulu pernah dikumandangkan di sini, ujar Raffi tenang, menjawab pertanyaan mereka. Pak Ustadz menatapnya dalam-dalam. Kau tahu, sejak Kiai Ramli wafat, banyak pemuda yang kami harapkan mau meneruskan peran beliau. Tapi semua menghindar. Rumah ini dianggap angker. Tapi kau datang, membersihkannya, dan bahkan mengumandangkan azan. Raffi tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menunjuk ke buku catatan Kiai Ramli yang ia temukan. Para tetua membacanya perlahan, dan suasana berubah. Beberapa dari mereka menitikkan air mata. Raffi, tahukah kamu? Tanya Pak Lurah. Dulu Kiai Ramli pernah berkata, suatu hari akan datang anak muda yang hatinya bersih. Ia tidak akan takut pada kegelapan, karena ia membawa cahaya. Raffi terdiam. Kata-kata itu serupa dengan yang ia dengar dalam mimpi. Hari itu, para warga sepakat untuk mengubah rumah kosong menjadi surau kecil. Dan atas permintaan mereka, Raffi ditunjuk sebagai muazin pertama di sana. Saat azan maghrib kembali berkumandang dari rumah itu kali ini, di hadapan warga angin sore berhembus lembut. Dan sesaat, mereka merasa seperti mendengar dua suara. Suara Raffi, dan satu lagi, suara tua yang lembut, menyatu dalam gema. Hari-hari berlalu. Rumah kosong yang dulu ditakuti kini berubah menjadi surau kecil yang ramai. Warga menyebutnya Surau Ramli. Setiap azan berkumandang dari sana, suasana desa terasa berbeda, lebih hidup, lebih tenteram. Raffi kini bukan sekadar muazin. Ia mulai mengajar anak-anak mengaji, memimpin tadarus, bahkan memperbaiki kebun kecil di belakang surau untuk tempat duduk-duduk sore. Semuanya ia lakukan dengan tulus. Namun suatu malam, setelah azan Isya, Raffi duduk sendirian di serambi surau. Tiba-tiba, cahaya samar muncul di balik jendela kamar belakang tempat ia dulu menemukan foto dan buku catatan Kiai Ramli. Ia mendekat perlahan. Di dalam, tidak ada siapa-siapa, tapi lampu minyak yang dulu padam, kini menyala kembali. Raffi menggigil. Ia melangkah masuk. Lampu itu tidak menyala dengan api biasa, cahayanya lembut, seolah berasal dari dalam kaca. Dan di bawahnya, sehelai kertas tergeletak, yang sebelumnya tidak ada. Ia membacanya perlahan. Jangan biarkan azan terhenti. Setiap kumandangmu membangunkan hati yang tertidur. Jika engkau lelah, ingatlah aku pernah berdiri di tempat yang sama. Air mata Raffi menetes. Ia tahu ini bukan sekadar warisan, tapi amanah. Malam itu, mimpi Raffi kembali datang. Ia berdiri di padang luas, penuh manusia berpakaian putih. Di depan mereka, Kiai Ramli tersenyum, lalu berkata, "Lihatlah, cahaya dari rumah ini telah sampai ke hati mereka, dan engkau telah menunaikan tugasmu." Ketika Raffi terbangun untuk tahajud, ia merasa damai. Surau itu kini bukan lagi rumah kosong, melainkan rumah cahaya, rumah azan, rumah yang membangkitkan jiwa. Meski surau Ramli semakin ramai, Raffi merasa ada yang belum selesai. Setiap kali ia mengumandangkan azan, hatinya seperti menyentuh lapisan tipis kesedihan yang tak ia pahami. Suatu malam, seusai salat Isya,
Ia berbincang dengan Ustadz Malik. "Ustadz, mengapa rasanya seperti masih ada yang tertidur?" tanya Raffi lirih. Ustadz Malik tersenyum samar. "Azan bukan sekadar panggilan ke masjid, Raffi. Ia adalah seruan bagi hati yang lalai, jiwa yang lupa. Mungkin ada seseorang atau sesuatu yang masih menanti suara itu." Keesokan harinya, Raffi duduk di serambi surau, menatap desa. Ia melihat anak-anak tertawa, orang tua saling sapa. Tapi di sudut matanya, ia menangkap bayangan seorang pria tua duduk termenung di beranda rumah reot dekat sawah. Pak Syukur lansia yang tak pernah ke masjid sejak istrinya wafat. Raffi pun mendekatinya dengan membawa sebungkus roti dan senyum. "Pak, saya boleh duduk di sini?" tanyanya ramah. Pak Syukur hanya mengangguk. Mereka diam lama, sampai akhirnya Raffi berkata, "Saya sering dengar azan membuat orang menangis, tapi saya baru tahu, ternyata ada juga yang tak mau mendengarnya." Pak Syukur tertegun. Matanya memerah. "Bukan karena tak mau, Raffi, tapi karena terlalu banyak dosa. Istriku dulu selalu bangunkan aku ke masjid. Setelah dia pergi, aku rasa suara azan itu malah mengingatkan aku pada betapa buruknya aku sebagai suami." Raffi menunduk lalu berkata pelan, "Mungkin justru karena itu, Pak, Allah mengizinkan suara azan kembali dari rumah kosong ini untuk orang-orang yang merasa kosong juga." Hari itu, menjelang maghrib, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Pak Syukur berdiri di syaf pertama. Dan ketika azan berkumandang, air matanya mengalir deras. Ia bukan lagi yang tertidur. Surau Ramli kini menjadi tempat singgah hati. Setiap azan yang dikumandangkan Raffi seolah menjadi pelita di tengah gelapnya dunia. Warga desa yang dulu jarang ke masjid kini berebut saf pertama. Anak-anak berlomba menjadi muazin berikutnya. Tapi malam itu, Raffi merasa ada sesuatu yang berubah. Dalam mimpinya, ia melihat Kiai Ramli duduk di bawah pohon tua di halaman surau. "Waktu azanmu hampir selesai, Raffi," kata sang Kiai lembut. "Sudah saatnya seruan itu berpindah. Cari yang bersuara, tapi juga berhati." Raffi terbangun dengan dada berdebar. Ia tak mengerti sepenuhnya mimpi itu, tapi hatinya yakin ia harus menyiapkan penerus. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai memperhatikan para remaja yang rajin hadir di surau. Ada satu yang menonjol, Yusuf, anak pemalu yang selalu datang pertama dan pulang terakhir. Suaranya pelan, tapi ia hafal azan dengan tartil sempurna. Suatu sore, Raffi mengajaknya duduk di serambi. "Yusuf, kau ingin jadi muazin?" Anak itu menunduk, gugup. "Suara saya kecil, Kak. Suara bukan segalanya. Yang penting, niatmu untuk membangunkan hati yang tertidur." Dengan gemetar, Yusuf mencoba mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Surau Ramli. Suaranya memang pelan, tapi jernih. Dan anehnya suara itu menggema lebih luas dari yang disangka. Warga yang mendengar dari kejauhan merasa seolah suara itu datang dari langit. Malam harinya Raffi duduk sendirian. Ia memandang bintang, tersenyum. Lalu suara bisikan halus terdengar kembali. "Terima kasih, engkau telah meneruskan seruanku. Kini tugasmu berganti. Tuntun bukan panggil." Raffi mengerti. Ia bukan lagi sekadar muazin tapi penjaga cahaya. Hari-hari berlalu dengan damai. Yusuf kini menjadi muazin tetap di Surau Ramli. Suaranya belum seindah Raffi, tapi setiap kali ia mengumandangkan azan, ada getaran yang menjalar ke hati siapapun yang mendengarnya, tanda bahwa azan itu tumbuh dari keikhlasan. Raffi tak lagi berdiri di serambi untuk mengumandangkan azan. Ia kini berdiri di belakang Yusuf, membimbing dengan mata dan senyum. Fokusnya berubah, mengajar, membina, dan mendengarkan. Ia tahu, cahaya tidak lagi bersumber dari dirinya seorang, tapi telah berpencar ke dada-dada yang lain. Suatu malam, setelah tahajud, Raffi duduk di dalam kamar kecil di surau itu. Ia membuka buku catatan lama Kiai Ramli, yang kini telah ia salin ulang dengan tangannya sendiri. Di halaman belakang, ia menambahkan satu kalimat. "Azan bukan sekadar panggilan untuk syalat, tapi panggilan untuk kembali kepada cahaya. Jika suatu hari rumah ini kosong lagi, semoga suara itu tetap hidup di dada anak-anak kita." Ia menutup buku itu, lalu mematikan lampu minyak. Dalam hening,
Ia mendengar azan subuh pertama dari suara Yusuf lantang, jelas, dan menggetarkan. Ia menunduk, tersenyum, lalu berbisik dalam hati, "Sudah saatnya aku jadi yang mendengar, bukan yang memanggil." Pagi itu, cahaya matahari pertama jatuh tepat ke arah rumah yang dulu kosong. Tapi kini tak ada lagi ruang yang gelap, tak ada yang tertidur, dan suara azan terus hidup. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe sekarang juga.